Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah perolehlah hikmat. Kita akan merenungkan tema ini melalui bacaan Alkitab dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ke-32 yang berbunyi demikian. Lembaga Alkitab memberi judul perikop ini Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat kunci saat teduh kita terambil dari Daniel 1 ayat ke-17 yang berbunyi, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Percaya Yesus dan lahir baru adalah kunci mengalami pembaharuan pikiran. Kolose 3 ayat 10. Manusia baru atau lahir baru terjadi ketika kita mengundang Tuhan Yesus dan menerimanya dalam hidup kita, menjadikannya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sesudah kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan tinggal dan berkuasa atas hidup kita. Ketika seseorang telah mengalami lahir baru, berarti orang tersebut tidak boleh lagi hidup semaunya sendiri, melainkan harus sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun secara jasmani kita masih orang yang sama, tetapi situasi yang dalam diri kita, sudut pandang kita, sudah harus berbeda. Prinsip kebenaran firman Tuhan harus selalu berada dalam hidup kita,
dan kita harus mulai membebaskan diri dari ikatan dosa. Jikalau saat ini kita belum lahir baru, ambillah komitmen untuk percaya Tuhan Yesus sepenuhnya sekarang. Undang dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kemudian datanglah ke gereja memberi diri untuk dibaptis bila kita belum dibaptis. Saat kita menerima Tuhan Yesus, bukan hanya roh kita yang diperbaharui, tetapi pikiran kita juga akan diperbaharui. Daniel adalah salah satu tokoh Alkitab yang terkenal karena memiliki hikmat yang luar biasa. Oleh karena hikmatnya, ia menjadi orang kepercayaan dan sangat dikasihi raja. Hikmatnya tidak ia peroleh begitu saja. Ketika kita mempelajari kisah Daniel, kita tahu bahwa ia tidak menajiskan diri dengan santapan raja, serta 3 kali sehari dia berlutut, menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Oleh karena Daniel mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hidupnya, serta ia melakukan banyak hal yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Jika ia tidak mengandalkan Tuhan, pasti ia tidak sehebat itu. Ya, di saat kita menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, Tuhan akan memperbaharui kita di dalam roh. Pembaharuan ini akan membawa hikmat Tuhan tercurah atas kita, dan pikiran kita akan berkembang, membawa terobosan yang dahsyat. Ingatlah, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu, sehingga Ia sanggup memberikan hikmat yang belum pernah terpikirkan oleh pikiran manusia kepada kita. Mari undang dan terima Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita, maka hikmat Tuhan akan tercurah atas hidup kita. Amin.